Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak menu rumahan yang simpel tapi super lezat, yaitu tumis labu air terasi. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah labu air. Untuk labu airnya ini saya gunakan setengahnya saja. Selanjutnya kita kupas labunya. Kalau teman-teman tidak suka labu air, boleh menggunakan labu siam. Pakai resep ini insya Allah rasanya tetap enak. Setelah selesai dikupas, selanjutnya kita potong korek api kecil memanjang. Selesai dipotong-potong, selanjutnya kita pindahkan di wadah dan kita cuci bersih labu airnya. Untuk bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 6 buah cabai merah keriting. Semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek. Boleh juga menghaluskannya menggunakan blender ya, sesuaikan saja yang ada. Tambahkan setengah sendok teh terasi, kemudian kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Setelah bumbunya sudah kita haluskan, boleh kita sisihkan dulu. Bumbu pelengkapnya ada 1 buah tomat matang, potong kecil-kecil. Oke teman-teman, semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi, kemudian tumis hingga bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbu matang, masukkan labu air yang sudah dipotong. Aduk rata agar bumbu meresap. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, boleh menggunakan kaldu jamur. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tidak perlu ditambahkan air karena labu air ini sudah mengandung banyak air. Kemudian kita masak hingga labunya layu dan bumbu meresap sempurna. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang sedap, saya tambahkan lagi sedikit gula pasir dan juga garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan ini hasilnya, tumis labu air terasi sudah matang, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis labu air terasi siap untuk disajikan. Hari ini saya akan memasak menu yang enak dan praktis, yaitu bihun goreng kecap cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 keping bihun jagung. Saya gunakan yang merek Padamu. Kalau teman-teman mau menggunakan merek yang lainnya juga boleh ya. Kemudian bihunnya kita rendam sampai mengembang seperti ini ya. Menggunakan air biasa. Boleh juga menggunakan air panas, sesuaikan saja selera teman-teman. Kalau saya lebih suka menggunakan air biasa, jadi hasilnya nanti tidak akan lembek saat dimasak. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan selera teman-teman ya. Kalau warnanya kurang cantik boleh ditambah. Karena warnanya masih kurang cantik, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, sudah cukup ya, sudah tercampur merata kecap manis dan bihunnya. Boleh kita sisihkan dulu. Untuk bahan bumbunya yaitu ada 4 buah bawang merah iris tipis-tipis,
4 siung bawang putih. Bawang putihnya kita geprek seperti ini, kemudian dicincang kasar. Dua 12 buah cabai hijau keriting, potong serong. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil juga. Kalau teman-teman mau menambahkan sayuran seperti sawi ataupun kol atau wortel juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan cabai hijau. Kemudian aduk-aduk dan tumis lagi sebentar. Selanjutnya masukkan bihun yang sudah kita campur dengan kecap. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk ataupun kaldu jamur, sesuaikan selera teman-teman. Sepucuk sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Karena warnanya masih kurang cantik, saya tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita ratakan. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali dan masak sampai bumbu meresap sempurna dan bihunnya matang. Setelah rasanya sudah pas, terakhir kita masukkan daun bawang dan daun seledri. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah kita tambahkan daun bawang dan daun seledri, aromanya itu sangat harum banget teman-teman. Dan ini hasilnya, bihun goreng kecap cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Bihun goreng kecap cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam filet. Masaknya cepat, dioseng-oseng saja, cukup dengan 4 bumbu saja, yaitu tumis ayam cabai hijau. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 300 gram ayam broiler yang telah saya filet. Ini bagian dada ya teman-teman. Kemudian ayamnya ini juga sudah saya potong-potong agak besar. Teman-teman juga bisa memotongnya dadu ya, tidak harus seperti saya ini. Sesuaikan saja selera teman-teman. Bisa juga menggunakan bagian paha ataupun sayap. Selanjutnya kita marinasi ayamnya menggunakan bumbu instan seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada bumbu instan, bisa menggunakan kunyit, bawang putih, garam dan juga lada. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah semuanya tercampur merata, kita diamkan selama 15 menit. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 4 siung bawang putih, iris tipis-tipis.
setengah buah bawang bombay, potong agak besar. Kemudian bawang bombaynya kita pisah-pisah seperti ini. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 15 buah cabai hijau keriting, potong serong. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 2 lembar daun jeruk dan 1 ruas jahe. Jahenya kita geprek saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi sedikit tepung terigu supaya nanti saat menggoreng ayam tidak meletup-letup. Kemudian kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk supaya matangnya merata. Goreng ayamnya sebentar saja ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita kurangi saja minyaknya. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris tadi. Daun jeruk dan juga jahe kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian tambahkan saus tiram yang rasa lada hitam, 3 sendok teh. Kalau tidak ada saori rasa lada hitam, teman-teman juga bisa menggunakan saori yang biasa. Kemudian tambahkan secukupnya lada. Tambahkan 2 sendok teh kecap manis. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai kuahnya menyusut, ayamnya matang, dan bumbunya meresap. Setelah airnya sedikit menyusut seperti ini, kita masukkan cabai hijau dan juga bawang bombay. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini hasilnya, tumis ayam cabai hijau sudah matang, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis ayam cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak tumisan super lezat, yaitu tumis kangkung rebus. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ikat kangkung. Ini ikatannya ukurannya besar ya teman-teman. Kalau ukurannya kecil boleh menggunakan 2 atau 3 ikat, sesuaikan saja porsinya. Kemudian akan saya petiki.
Cara petiknya satu persatu seperti ini ya teman-teman, per batang, supaya kalau ada ulatnya bisa ketahuan. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah selesai, kita sisihkan dan cuci terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 15 gram udang rebon, selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit merah, 6 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri, 1 ruas kencur. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuang di cobek. Kemudian kita ulek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan ini bumbunya sudah halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 1 buah tomat. Tomatnya kita potong menjadi 8 bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbu sampai setengah matang. Setelah bumbunya setengah matang, kita masukkan udang rebon semuanya ya. Kemudian tumis kembali sampai aromanya harum dan bumbunya matang. Oke, kira-kira seperti ini. Bumbunya sudah matang, aromanya sudah keluar. Kita tambahkan air secukupnya, kurang lebih 100 ml atau sesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan biarkan sampai mendidih. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Tidak perlu ditambahkan garam ya teman-teman, karena kita menggunakan udang rebon jadi sudah asin. Lalu aduk-aduk kembali. Oke, ini sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan kangkung yang telah kita petik tadi. Ini ya teman-teman tipsnya, saat memasukkan kangkung usahakan airnya sudah mendidih dan nyala api kompornya besar agar kangkungnya warnanya tetap hijau. Kalau mau menambahkan air lagi, usahakan menggunakan air panas. Setelah kangkung mulai layu, kita masukkan tomat. Kemudian aduk-aduk, lalu masak sampai kangkungnya matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini kangkungnya sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Dan inilah tumis kangkung rebon siap untuk dinikmati.
Hari ini saya akan berbagi resep olahan ikan tongkol. Rasanya sangat lezat, ada pedasnya, ada sedikit manisnya, yaitu ikan tongkol sambal Padang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 ekor ikan tongkol yang telah saya potong-potong seperti ini dan telah saya cuci bersih. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbu untuk merebus ikan tongkolnya ada 3 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh merica butiran, kemudian beri setengah sendok teh garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita haluskan. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus menggunakan cobek, sesuaikan selera saja. Setelah bumbunya halus, tambahkan air secukupnya, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan panci. Kemudian kita masukkan ikan tongkol. Setelah ikan tongkolnya sudah masuk semua, kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi dan sudah dicampur air. Beri 3 lembar daun jeruk. Kita sobek-sobek seperti ini daun jeruknya. Kemudian kita angkat dan nyalakan api kompornya. Jangan lupa kita tutup. Merebus ikan tongkolnya sebentar saja ya teman-teman, jangan lama-lama, nanti malah hancur ikan tongkolnya. Setelah selesai kita rebus, boleh kita angkat ikan tongkol dan tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan sambalnya ada 9 buah bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu ya, agar saat nanti digoreng cepat layu dan matang. Bahan selanjutnya ada 1 genggam cabai merah keriting. Cabenya kita potong-potong terlebih dahulu. 2 genggam cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Untuk cabai rawit merahnya kita sayat seperti ini agar saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Selanjutnya 1 buah tomat kita potong memanjang saja seperti ini. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Goreng bawang merah dan bawang putih sampai layu. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, kita masukkan cabai dan tomat yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Sering-sering diaduk ya teman-teman agar matangnya merata. Goreng semuanya sampai empuk tomatnya dan cabenya layu. Kira-kira seperti ini, tomatnya sudah empuk, cabenya juga sudah layu. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tuang di cobek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya. Kemudian kita ulek. Untuk tekstur sambalnya seperti ini saja ya, agak kasar.
Selanjutnya masih di wajannya sama, bekas menggoreng bahan sambalnya tadi. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita rebus tadi. Goreng ikan tongkolnya sebentar saja ya, cukup sampai kecoklatan saja. Jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Setelah ikan tongkolnya matang seperti ini ya, warnanya kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita masukkan sambal yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Untuk gulanya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya, agar tekstur sambalnya tidak kering. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali. Tandanya sambal sudah matang seperti ini ya teman-teman, sudah keluar minyaknya. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata sama sambalnya. Oke, inilah hasilnya. Ikan tongkol sambal Padang sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Ikan tongkol sambal Padang siap untuk dinikmati. Hari ini saya memasak olahan kikil, rasanya enak banget, bikin nagih, yaitu oseng kikil pedas. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram kikil yang telah saya cuci bersih dan telah saya potong kotak-kotak seperti ini. Selanjutnya untuk kikilnya kita rebus terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan kikilnya. Rebus kikil sampai empuk. Boleh kita cek menggunakan garpu ya. Kita tusuk apakah sudah empuk. Ternyata sudah empuk. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 9 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting. Untuk cabai rawit merahnya, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Maaf saat memotong bawang merah dan bawang putihnya tidak kerekod karena kameranya mati. Setelah selesai semuanya dipotong, kita tuang ke cobek. Tambahkan sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Kemudian kita ulek. Dan ini hasil bumbunya setelah kita ulek. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 7 buah cabai hijau keriting. Boleh menggunakan cabai besar ya teman-teman, sesuaikan saja yang ada. 1 buah tomat. Untuk cabai hijaunya kita potong serong seperti ini. Untuk tomatnya kita potong kecil-kecil. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk,
1 lembar daun salam. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun salam dan daun jeruk. Untuk daun jeruknya kita sobek-sobek agar aromanya keluar. Kemudian aduk-aduk dan tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, kita masukkan kikil yang telah kita rebus tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman, agar bumbunya lebih meresap ke dalam kikil dan rasanya lebih gurih. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kikil sampai kuahnya menyusut dan matang. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Kita masukkan cabai hijau dan tomat yang telah kita potong tadi. Tambahkan kecap manis secukupnya, sesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, ini kuahnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang asin, kurang gurih, kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam, kaldu jamur, kemudian kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya oseng kikil pedas. Warnanya sangat cantik ya. Kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oseng kikil pedas siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam. Rasanya sangat lezat, pokoknya enak banget. Tidak ada bosannya masak ayam seperti ini, yaitu ayam kecap bawang bombay. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Ayam yang saya gunakan ini bagian dada ya teman-teman. Sudah saya potong menjadi 8 bagian dan telah saya cuci bersih. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian paha juga boleh ya, tidak harus bagian dada. Kemudian ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu untuk menghilangkan kotorannya. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan ayam semuanya. Rebus sebentar saja, kira-kira seperti ini. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 7 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 3 butir kemiri. Bawang merah, bawang putih, jahe, dan kemirinya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, langsung saja kita tuang di cobek.
Tambahkan 1 sendok teh merica butiran dan kemudian kita ulek. Oke, ini hasil bumbunya setelah kita ulek. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai. Ini serainya saya geprek, kemudian potong menjadi 3 bagian. Untuk bumbu irisnya ada 7 buah cabai rawit merah. Kita potong serong seperti ini. 3 buah cabai merah keriting, potong serong juga. Setengah buah bawang bombay, ini saya gunakan setengah saja ya teman-teman, karena ini bawang bombaynya itu besar. Kalau teman-teman menggunakan bawang bombay yang ukuran sedang, gunakan 1 buah ya. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita goreng ayamnya yang telah kita rebus tadi ya. Sebelumnya ditaburi dulu tepung ya teman-teman, agar tidak meletup-letup, karena saya kehabisan tepung jadinya tidak saya taburi tepung. Goreng ayamnya sampai kecoklatan saja seperti ini ya, tidak perlu lama-lama. Setelah warna ayamnya sudah kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan serai yang telah kita geprek, kemudian aduk-aduk kembali dan tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, masukkan ayam yang telah kita goreng tadi, kemudian aduk-aduk. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. 12 sendok teh kecap manis. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan selera teman-teman ya, kalau suka lebih manis boleh ditambah. Tambahkan juga 2 sendok teh saus tiram. Maaf, saat memasukkannya tidak kerekod, kameranya mati. Kemudian aduk-aduk. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 1,5 gelas. Kemudian aduk-aduk kembali, masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap, dan ayamnya matang. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Kita masukkan irisan cabai dan juga bawang bombay. Kemudian aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan tambahkan sedikit lagi kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, ayam kecap bawang bombay sudah matang, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Ayam kecap bawang bombay siap untuk disajikan. Oke, itulah tadi resep ayam kecap bawang bombay ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba.
Hari ini saya akan berbagi resep yang super simple, membuatnya sangat mudah, yaitu resep tahu kecap bumbu kacang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 100 gram kacang tanah, 5 kotak tahu putih ukuran sedang. Untuk tahunya bisa dikurangi, bisa ditambah, sesuaikan porsi teman-teman saja. Selanjutnya 2 siung bawang putih, 20 buah cabai rawit. Kalau suka pedas bisa ditambah, kalau teman-teman tidak suka pedas bisa dikurangi. Kemudian untuk cabai rawitnya akan saya lukai seperti ini ya, cukup digaret pakai pisau agar saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Selanjutnya 1 iris jeruk nipis. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap menggoreng tahu dan kacangnya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu putih semuanya. Goreng tahu putih sampai berkulit, warnanya kecoklatan. Jangan lupa dibalik. Setelah seperti ini, kulit tahunya sudah kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masih di wajan yang sama, kita masukkan kacang tanah. Goreng kacangnya sampai matang, warnanya kecoklatan. Saat menggoreng kacang tanah, usahakan diaduk-aduk terus ya teman-teman, agar matangnya merata. Setelah kacang tanahnya mulai kecoklatan, kita masukkan cabai rawitnya. Kira-kira seperti ini, kacang tanah sudah kecoklatan dan cabai rawitnya sudah layu, boleh kita angkat dan tiriskan. Usahakan menggoreng kacang tanahnya jangan sampai kegosongan ya teman-teman, agar bumbu kacangnya nanti tidak pahit. Selanjutnya kita tuang di atas cobek. Tambahkan sedikit garam, sedikit dulu ya teman-teman, nanti kalau kurang bisa ditambah. Setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita ulek. Maaf ada yang lupa, bawang putihnya kita masukkan, kemudian kita ulek kembali. Kalau seperti ini pas nguleknya berat, boleh kita tambahkan sedikit air panas, kemudian kita ulek kembali. Dan ini hasil bumbu kacangnya setelah kita ulek sudah halus, atau teman-teman bisa mengulek kacangnya agak kasar juga boleh ya. Tambahkan kurang lebih 12 sendok makan kecap manis, atau sesuaikan selera teman-teman saja ya, bisa dikoreksi dulu. Kalau suka lebih manis boleh ditambah. Kemudian tambahkan jeruk nipis yang telah kita iris tadi. Kita bijik-bijik jeruknya seperti ini agar keluar rasanya. Tambahkan sedikit air. Untuk airnya ini opsional ya teman-teman, karena saya tidak suka terlalu kental, jadi saya tambahkan air sedikit. Kalau teman-teman suka kental, tidak perlu ditambahkan air. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan.
Karena masih kurang manis dan kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit kecap dan garam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya untuk pendampingnya ada tauge. Di sini taugenya saya rebus sebentar ya. Untuk tahunya kita potong-potong terlebih dahulu seperti ini ya. Potongnya tidak putus agar bisa tercampur sama bumbu kacangnya. Oke, sekarang kita ke tahap penyajiannya. Letakkan tahu yang telah kita potong-potong tadi di atas bumbu kacang, kemudian beri bumbu di atasnya seperti ini. Selanjutnya kita tata juga tauge yang telah kita rebus tadi di atas sambal kacang. Untuk taugenya boleh mentah ya teman-teman, tidak harus direbus dulu, sesuaikan selera saja. Selanjutnya taburi bawang merah goreng agar rasanya lebih mantap. Dan inilah hasilnya, tahu kecap bumbu kacang siap untuk dinikmati.